Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bangkit TV, santun dan mencerdaskan. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, Bangkit TV. Baiklah sahabat Bangkit TV yang berbahagia dimanapun berada, sebelum saya lanjutkan cerita tentang kisah wali kali ini, seperti biasa jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Bangkit TV. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kisah ini berjudul Karomah Doa Sunan Kudus Usir Wabah Penyakit. Kali ini dengan kisah Sunan Kudus yang mengembara hingga ke negeri Arab, kota Mekah. Di sana kedatangan Sunan Kudus disambut dengan sinis oleh penguasa negeri. Namun hingga akhirnya beliau mampu mengusir wabah penyakit yang melanda negeri itu. Di dalam riwayat dikisahkan bahwa Raden Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus itu suka sekali dengan pengembaraan dalam hal berdakwah, baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Makkah. Sewaktu berada di Makkah, beliau menunaikan ibadah haji, dan kebetulan sekali di sana ada wabah penyakit yang sulit untuk diatasi. Penguasa negeri mengadakan sayembara bagi siapa saja yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak yang mencoba, namun tak membuahkan hasil sama sekali. Hingga pada suatu hari Sunan Kudus menghadap penguasa negeri itu. Namun kedatangannya disambut dengan sinis sekali. "Dengan apa Tuan akan melenyapkan wabah penyakit di negeri ini?" tanya sang amir. "Dengan doa," jawab Sunan Kudus. "Kalau hanya dengan doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak sekali para ulama dan syekh ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah ini," jelas sang amir. "Saya mengerti, memang tanah Arab ini gudangnya para ulama, tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan," ujar Sunan Kudus. Sungguh berani Tuan berkata demikian," kata sang amir. Dengan nada berang, "Apa kekurangan mereka?" tanya sang amir. "Anda sendiri yang menyebabkannya," kata Sunan Kudus dengan tenangnya. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah bisa jadi," jelas Sunan Kudus lebih lanjut. Sang amir pun terbungkam 1000 bahasa dengan jawaban yang diberikan oleh Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Secara khusus Sunan Kudus berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit yang menyerang negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Bukan main senangnya hati sang amir. Rasa kagum mulai menjalar di hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Sunan Kudus. Namun Sunan Kudus menolaknya dengan halus sekali. Sunan Kudus hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang amir pun menjanjikannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari tanah suci. Rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang pantas berdakwah di kota Kudus. Pada akhirnya Sunan Kuduslah yang terpilih untuk bertugas dakwah di daerah itu. Itulah kenapa sebabnya Raden Ja'far Shodiq disebut sebagai Sunan Kudus, karena beliau berdakwah di kota Kudus tersebut. Demikian cerita kisah tentang Raden Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Mari kita baca surat Al-Fatihah untuk Raden Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.